Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam, dan salam harmoni. Baik, kali ini saya Ido Putu Mastipayana akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi berbasis digital yakni H5P yang dikembangkan menggunakan aplikasi berbasis Lumi. Nah, H5P ini bisa diakses secara sinkronus dan asinkronus. Baik, untuk awalan pertama saya akan menjelaskan menggunakan proses asinkronus di mana materi atau kegiatan pembelajaran berbasis digital akan diberikan kepada siswa menggunakan format HTML. Jadi, guru akan mengirimkan kepada siswa HTML tentang pembelajaran interaktif berupa modul, ya, berupa modul seperti ini. Jadi, siswa diberikan modul seperti ini, modul interaktif yang bisa diakses lewat secara baik menggunakan HP maupun laptopnya. Jadi, modul ini, yaitu pembelajaran interaktif, bisa digunakan sebagai bantuan pembelajaran, baik nanti menggunakan flip learning atau blended learning maupun flip classroom ya. Jadi ini bisa diakses. Nah, pertama-tama dalam modul ini akan disajikan kata pengantar, ya berupa penjelasan tentang apa sih media pembelajaran interaktif ini bisa digunakan untuk apa saja, ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pendahuluan, yakni tentang dalam pembelajaran interaktif ini akan istilahnya mencapai sasarannya untuk mencapai tujuan pembelajaran tentang memahami konsep keamanan cyber, di mana dalam pembelajaran elemen berbasis jaringan komputer dan internet. Jadi ini merupakan materi kelas 12 informatika, elemen jaringan komputer dan internet, di mana topiknya adalah keamanan dan ancaman cyber, ya termasuk dalam cyber security. Di sini juga tampilkan apa sih harapan dari profil pelajar Pancasila yang diharapkan setelah mengakses materi ini. Berikutnya juga diberikan kata kunci dalam materi ini yang harus dipastikan atau disimak, diingat oleh siswa sebagai clue-clue dalam memahami materi ini. Nah, setelah itu juga diawali dengan membangun konsep tentang apa sih cyber security itu, seperti apa sih bayangan yang harus diberikan ya. Setelah itu juga ada pertanyaan pemantik sebagai dasar, awalan, atau persepsi, sehingga siswa dapat menemukan jawaban secara mandiri pada saat menyimak materi dari modul ini. Nah, pertama kita akan masuk ke materi keamanan cyber. Dalam keamanan cyber ini akan dipaparkan materi berupa teks yang bisa dibaca dan disimak dan dipahami siswa dari submateri ke submateri berikutnya. Jadi, ini bisa diakses dengan mengklik tombol atau mungkin menu di sebelah kiri di sini. Setelah itu disediakan juga subbabnya. Dan juga untuk perpindahan antara halaman atau page bisa menggunakan tombol yang ada di sebelah sini. Jadi ke kanan, maju selangkah, mundur selangkah bisa diakses di bagian ini. Berikutnya juga disampaikan materi tentang elemen-elemen cyber. Jadi siswa mengaksesnya dari sini juga ya. Jadi elemen cyber, jadi siswa memahami materi dari A sampai G. Apakah dia menggunakan scroll up, scroll down, ataukah dia menggunakan menu, memilih menu sub materi dari masing-masing materi yang dibahas. Nah, pada bagian ketiga, siswa juga diberikan video. Nah, video, ya video keamanan. Jadi dalam fungsi 5P ini juga bisa mengkombinasikan antara konten materi dengan konten video interaktif. Di mana untuk video interaktif ini, videonya tidak harus membuat secara mandiri, membuat materi khusus, tapi juga bisa memaksimalkan materi atau video yang ada di YouTube.
Nah, seperti Di ini. era digital ini, keamanan cyber menjadi Jadi semakin siswa penting bagi menunggu semua orang, pencapaian. Nah, apalagi ini semakin sering realnya, terjadi kasus aslinya ini nggak pembobolan bisa data di-drag di ya, jadi Indonesia. siswa tidak bisa Puncaknya men-drag. Jadi adalah siswa harus peretasan Pusat menyimak Data Nasional dengan Sementara seksama milik Kementerian apa yang Komunikasi dan tampil di video. Informatika oleh Ya, kelompok peretas Brain Chipper. Dampaknya tak main-main. Data di harus simak. 282 layanan Perhatikan kementerian tanda hilang, lingkaran bahkan titik-titik layanan di bawah imigrasi sini, dibuat ya, tanda lumpuh titik selama bulat, beberapa hari. bulat, Adanya bulat kasus seperti ini. ini Nah, apa menjadi sih itu? pengingat Nah, kita pentingnya cyber security, tidak hanya untuk instansi pemerintah atau perusahaan. Sebagai orang awam juga sebaiknya mengetahui tentang nah, cyber security dan setelah bagaimana dianggap cara siswa memperhatikan mengatasi dengan baik, serangan menyimak cyber. dengan video Nah, yuk tersebut, kita pahami maka apa pada detik tertentu pada lingkaran kecil putih di bawah ini, sebagai konteks, mulai maka dari pada menit bisnis atau detik hingga ini komputasi seluler siswa yang akan digunakan diberikan di handphone. pertanyaan ya untuk melakukan asesmen formatif. Apakah siswa tersebut sudah menyimak dengan baik video yang di depan atau paparan yang sudah disampaikan dari menit ke 0 sampai 31 menit 37 ini. Maka di sini ada tanda seperti ini, tanda panah ini bisa diklik. Nah, maka siswa bisa memilih jawaban yang menurut siswa benar berdasarkan pengamatan atau penyimakan video yang sudah ada di depan ya. Setelah siswa menyimak, mana kira-kira misal seperti ini saya jawab. Setelah itu dicek, oke, benar cuma satu. Baik, kita selesaikan. Nah, kita lanjut ke kita anggap melanjutkan ke bagian berikutnya. Kalau siswa ingin mencoba tinggal atau misalnya mengulangi lagi proses tersebut sampai siswa menerima jawaban yang paling benar ya. Kalau sifatnya dia adalah formatif, tergantung nanti dari kesepakatan gurunya atau seperti apa skenario formatif yang akan dirancang oleh gurunya. Cyber security sendiri Nah, bukanlah hal baru. pertanyaan yang Awal bisa ditampilkan di kelahirannya video sama ini tuannya tidak dengan hanya kemunculan satu, komputer tapi bisa modern. lebih Nah, dari tahukah satu ya, sahabat tergantung bahwa keamanan nanti cyber sudah panjangnya dipikirkan video atau sejak awal tahun sejauh mana panjang 1970-an loh. materi Saat dalam itu, video seorang ini yang peneliti ingin disimak bernama dan Bob dibahas Thomas oleh siswa menciptakan atau ingin program komputer yang diberikan disebut atau ingin chipper dipahami yang oleh dapat siswa. bergerak Nah, untuk melintasi cepat jaringan. saya akan coba drag, tapi Contoh pertama pastinya software ini nggak bisa antivirus di-drag atau sekaligus di-forward ya. program yang Jadi siswa harus bisa menunggu dengan mereplika sama video diri tersebut. sendiri. Menjadikan John McAfee yang mendirikan McAfee dan merilis virus scan. Nah, berikutnya akan muncul. Nah, tampilannya beda ya. Tadi diklik, sekarang muncul dalam halaman besar. Jadi siswa akan dihargai berupa bentuk soal MCSE ya, multiple choice, multiple answer, MCME sorry, multiple choice, multiple answer. Jadi siswa bisa memilih jawaban yang paling tepat menurut dia. Cek. Nah, soal-soal ini biasanya dia teracak ya. Oke, bisa diulangi atau di retry. Mungkin seperti ini. Cek. Salah lagi ya. Retry lagi. Ya, nah, kembali lagi teracak dia. Cek. Nah, salah semuanya, retry lagi, aduh yang mana nih ya, gitu. Jadi anak-anak menunggu dengan baik, nah misalnya ini ya, atau ini mungkin ya, jaringan. Oke, seperti ini misalnya, cek, wah salah lagi, diulangi lagi, nah, sampai nemukan ya. Nah, anggap saja ini udah ketemu satu. Continue. Nah, seperti itu. Keamanan komputerisasi semakin penting saat internet tersedia untuk umum di Nah, era akhir pada bagian akhir, bulatan 1990-an. terakhir Semakin ini banyak orang biasanya mulai adalah mengunggah untuk informasi siswa pribadi agar secara bisa online. Hal meringkas ini pun dari dilihat sebagai video celah yang bagi sedang disimak organisasi oleh siswa. kejahatan untuk Ya, mendapatkan tunggu saja keuntungan. sampai Alhasil, formnya cyber keluar. security semakin Nah, dibutuhkan kita untuk kembali melindungi dialog diri dari berbagai ya. ancaman online. Salah satu Satu manfaatnya diklik. Nah, ini siswa diharapkan menyimak dengan baik video tersebut. Setelah itu melakukan apa sih yang disebut dengan keamanan cyber atau apa sih yang bisa disimpulkan dari video tersebut. Jadi merupakan sebuah asesmen formatif ya.
Oke, benar, continue. Adalah melindungi data pribadi Nah, dan itu informasi proses yang sensitif. dilakukan, tapi Biasanya apa yang pencurian dijawab oleh identitas siswa tersebut itu belum digunakan untuk tersimpan. berbagai Maka kita kejahatan, tunggu misalnya menu melakukan berikutnya. penipuan dan Ya, dari menu pencurian kesekian uang. biasanya di Lalu, paling seperti akhir. apa Nah, sih jenis kebetulan serangan karena ini online videonya tersebut? panjang, jadi kita cuma mengambil penggalan dari materi ini, cuma bagian setengahnya aja. Ada Jadi banyak sumarinya jenis kemungkinan ancaman akan muncul di cyber yang sini, dapat ya. membahayakan kita. Namun yang paling sering Kita dilakukan tunggu. hacker, yang pertama yaitu ada malware. Malware adalah sejenis software berbahaya yang dirancang untuk Nah, setelah itu baru di-submit. Nah, jadi soalnya akan tersimpan apa yang sudah dikerjakan. Nah, berikutnya akan kita juga akan dihadirkan dalam modul pembelajaran interaktif ini, yaitu tentang asesmen formatif berupa pilihan ganda, ya, seperti ini. Jadi siswa menjawab kira-kira mana yang terkait dengan paparan yang sudah dibaca atau disimak oleh dia dipahami, akan diberikan asesmen formatif untuk menguatkan apa yang sudah dibaca dan dipahami oleh siswa atau disimak oleh siswa. Oke. Oke, misalnya ini ya salah. Oke, lanjutkan lagi. Bisa dicoba lagi. Ini kan jawabannya ya. Yang mana tidak termasuk. Oke, salah lagi. Kita lanjutkan. Oke, mengabaikan. Nah, cek. Nah, bisa juga solution. Nah, jawab yang mana kira-kira. Jadi silahkan jawab terlebih dahulu ya. Retry jadi jawab dulu, cek. Nah, solution. Nah, jawabannya adalah ini. Ya, misalnya kita cari lagi, oh ternyata ini menguatkan dia, ya, cek. Nah, finish. Nah, dia berarti benar 1 dari 3 soalnya. Nah, ini bisa diatur dan tergantung skenario gurunya, seperti apa asesmen formatif yang diberikan. Setelah itu kita masuk ke berikutnya, sabar seperti ini, ya. Nah, jadi dia baca materi berikutnya dari A, B, dan C sesuai dengan submaterinya. Begitu juga dengan materi berikutnya. Ada materi yang dia harus baca, disimak. Ya, ini mewakili, istilahnya kalau ceramah di dalam kelas, jadi siswa disuruh membaca, terus seperti apa skenario pembelajarannya. Dari modul ini anak bisa membaca langsung ya, baca materinya langsung, setelah itu dibaca, akan diberikan pada akhir juga memberikan asesmen terhadap materi yang di atasnya. Nah, yang kali ini akan diberikan sebuah asesmen formatif berupa Eee, MCME. Jadi anak-anak bisa memilih sesuai dengan, jawaban yang kira-kira yang terbaik dari versi yang dia jawab 4. Ya, oke betul. Next lagi, dia lanjutkan. Nah, saya punya ransomware, kalau ini cek ya. Oke, solusinya mana sih? Ah, ini misalnya Kak, siswa diberikan, untuk kunci jawabannya. Ya untuk formatif ya mungkin cocok ya, seperti itu ya. DDoS, cek, finish. Tapi ya tergantung skenario gurunya. Apakah mau melihat formatif juga sejauh mana siswanya berkembang atau mungkin kesalahan untuk melihat diferensiasi masing-masing siswa, tergantung bagaimana nanti siswa itu diatur skenario yang ingin diciptakan oleh gurunya. Nah, berikutnya siswa mengakses summary dan submit ya. Ini merupakan ringkasan dari apa yang sudah dilakukan. Di sini diberikan total skor yang sudah dicapai oleh siswa, progres dalam mengakses booknya, apakah semua halaman sudah diakses materinya, setelah itu apakah interaksi terhadap semua kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh siswa tersebut, ya. Nah, berikutnya siswa tinggal mengirimkan file ini yang sudah disimpan tadi, summary submit-nya itu, mengirimkan ke gurunya dan guru menyimpan per individu yang menggunakan metode asinkronus. Jadi berupa file, ya. Nah, itu ya bisa digunakan. Ini biasanya digunakan untuk apabila, untuk yang, tidak memiliki akses internet bagus, kecuali harus disiapkan tanpa video YouTube tadi, menggunakan video yang offline juga, ya. Jadi akan berkibat dari ukuran file juga, seperti itu. Ya, jadi download-nya tergantung sekarang bentuknya seperti apa yang diberikan oleh guru. Kebetulan tadi asinkronusnya adalah tetap karena ada video berupa YouTube, jadi siswa tetap menggunakan internet, cuma dia mengaksesnya lewat menu file. Ini digunakan apabila siswa tidak memiliki aplikasi yang menggabungkan manajemen seluruh
kegiatan pembelajarannya, ya. Jadi bisa menggunakan file ini. Nah, berikutnya apabila sekolah sudah menyediakan LMS, terutama LMS berbasis Moodle, maka H5P pembelajaran interaktif ini bisa digabungkan ke dalam, eee, model pembelajaran atau metode pembelajaran dirancang oleh guru di LMS yang dibuat. Ini contoh ya, ini kebetulan, sudah tersedia berupa, elemen-elemen pembelajaran, kebetulan ini adalah kegiatanlah jaringan elemen pembelajaran jaringan komputer dan internet, maka kita akan cari di kita akan taruh di salah satunya adalah dalam proses stimulasi siswa akan diberikan materi tadi. Nah, dalam proses simulasi jadi merangsang siswa untuk aktif dan berinteraksi terhadap materi yang diberikan. Nah, LMS Moodle ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran berbasis blended learning dengan model pembelajaran berbasis blended learning berbasis flip classroom. Bisa mau menjelaskan terlebih dahulu, setelah itu baru diminta untuk online, setelah itu atau apa online dulu ataukah nanti offline, ataupun sering digunakan dalam konteks pembelajaran pada masa COVID, ya, seperti itu, sangat berguna sekali. Nah, sehingga tidak hanya diberikan video, ada interaksi, jadi juga harus berupa ada interaksi, tidak hanya diberikan konten, tapi tidak ada interaksi, jadi guru tidak tahu seberapa sih progres siswa tersebut. Nah, dengan menggunakan 5P ini memungkinkan kita untuk melihat aktivitas siswa terhadap konten yang diberikan. Nah, kita akan akses kebetulan ditaruh di sini, di berupa simulasi, bagian simulasi, nah, berupa modul. Jadi bentuknya juga sama seperti tadi, ya. Bentuknya juga sama seperti tadi yang di proses asynchronous berupa file, cuman di sini dia di-embedded-kan, lampirkan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang oleh gurunya di dalam LMS yang sudah disediakan. Jadi juga sama, kata pengantar, akses, dan sebagainya. Cuman Submin dan Sumari di sini kalau tadi, proses sebelumnya, guru itu akan mengumpulkan person by person menggunakan offline. Tapi untuk di sini ketika kita mudah men-submit report yang sudah terjadi, maka hasil dari kegiatan formatif ini akan dikalkulasi dan disimpan sebagai sebuah proses pembelajaran yang, teratur atau terukur atau terstruktur yang sudah disiapkan oleh gurunya. Ya, seperti ini ya. Jadi anak-anak yang menggunakan LMS, jadi apa yang dilakukan di sini itu akan tercatat sebagai sebuah proses aktivitas pembelajaran, di mana pada proses simulasi ini akan tercatat apakah siswa sudah menyelesaikan atau tidak. Ini akan tercentang ya, tercentang dan berkontribusi terhadap proses pembelajaran secara keseluruhan. Karena menggunakan manajemen modal, maka manajemen LMS Moodle, maka semua rekod-rekod aktivitas yang sudah dilakukan oleh siswa termasuk dalam pembelajaran menggunakan modul pembelajaran berbasis H5P ini akan tercatat juga sebagai proses yang saling terkait dalam suatu struktur alur pembelajaran yang disiapkan oleh gurunya di masing-masing sekolah. Nah, seperti itu. Jadi tergantung siswanya sekarang apakah menggunakan LMS ataukah menggunakan by file atau kita sebut dengan sinkronus, jadi langsung terkoneksi dengan sistemnya, langsung tercatat dan sebagainya, langsung terkoneksi bolak-balik. Sedangkan untuk yang asinkronus tadi, jadi siswa diberikan berupa file, satu mengirimkan hasilnya kepada gurunya. Nah, tergantung sekarang infrastruktur IT di masing-masing sekolah. Jadi H5P ini sangat baik bisa mengakomodir kedua jenis hal tersebut. Nah, luar biasa ya. Jadi, silakan dicoba, untuk digunakan tergantung nanti bagaimana guru Anda memberikan, materi kepada Anda. Oke, terima kasih. Sekian paparan dari saya terkait dengan bagaimana penggunaan modul pembelajaran digital berbasis H5P ini. Semoga mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana mengakses pembelajaran berbasis digital. Akhir kata, Eee, saya sampaikan Brahma Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serana Budaya, salam harmoni. Sekian dan terima kasih.